Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah i'tikaf yang berbahagia, ayyuhal aqifun wal aqifat wal mu'takifun wal mu'takifat, hafizakumullah. Pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kerjakan, usaha dan kerja keras kita di dalam beribadah yang kita laksanakan, Allah kabul sebagai amal yang memberatkan timbangan baik kita di hari kiamat, yang bisa memberikan syafaat kita saat kita dihitung di depan Allah dan menjadi pembimbing kita dalam istiqomah beragama hingga hayat kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, mohon maaf agak sedikit terlambat karena saya harus menjenguk dua orang yang patut dijenguk. Pertama karena meninggal dunia, yang kedua karena di rumah sakit. Jadi posisinya agak jauh, yang satu di Jakarta Timur, yang satu timurnya lagi. Jadi baru saja tiba dari Bekasi Timur, jadi alhamdulillah masih bisa menyertai. Bapak Ibu, kita memohon kepada Allah agar malam hari ini merupakan malam Lailatul Qadar. Amin. Kalau kita pantau dari ramalan-ramalan para ulama, meskipun ini tidak menjadi kebenaran yang mutlak, kalau perspektifnya Imam Al-Ghazali, memang jika puasa dimulai pada hari Selasa atau Jumat, kemungkinan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Berarti 2 malam yang lalu Bapak Ibu ya. Tapi nggak usah menyesal, ini juga namanya ramalan gitu kan, itu ramalan. Tapi kalau dimulai hari Senin, maka dimungkinkan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 29. Jadi ini masih punya ruang untuk peluang untuk kita jadikan sebagai nominasi malam Lailatul Qadar. Nah, semoga malam hari ini kita diberikan kekuatan Allah, diberikan kekhusyuan, diberikan kelembutan batin dan hati untuk bisa secara tulus dan ikhlas mencurahkan seluruh kemampuan kita dalam rangka menikmati sajian Allah berupa Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, hampir bisa dipastikan, meskipun tidak bisa dipastikan dari sekarang, kalau besok bisa jadi merupakan puasa yang terakhir. Ya mudah-mudahan hanya terakhir di tahun ini ya. Kita masih berharap kepada Allah untuk bisa ketemu lagi, Ramadan akan datang. Karena ternyata sajian Ramadan itu luar biasa nikmatnya. Mungkin kalau tidak ada Ramadan, orang hatinya keras yang tiada henti. Orang fokusnya hanya persoalan masalah makan dan minum. Padahal makan dan minum itu derajatnya terlalu cemen. Kita selalu mengakui walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi cara kita memperlakukan
terhadap akhirat itu justru bukan sesuatu yang lebih baik, boro-boro sampai termasuk yang kita yakini sebagai yang kekal. Sehingga kita sering bolak-balik. Dunia yang pendek, yang sedikit kita perlakukan seperti yang terbaik dan kekal. Tapi akhirat yang terbaik dan kekal itu perlakukan yang sedikit. Tapi jangan dipahami salah. Apakah itu maknanya kita harus ibadah saja Ustadz supaya kita bisa pahala banyak? Pahala, jadi ibadah itu ternyata kalau kita telusuri lebih jauh, ibadah yang paling baik itu ibadah yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Makanya pahala itu ada terbagi dua. Ada pahala yang lazim dan ada pahala yang muta'addi. Amal ibadah yang lazim dan juga ada amal ibadah yang muta'addi. Amal ibadah lazim itu seperti kita sholat, baca Quran, i'tikaf, ini lazim. Artinya apa? Berhenti pada diri sendiri. Jadi apa yang kita kerjakan ini suatu amal yang bersifat manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Nggak bisa kita transfer, nggak bisa kita dermakan, nggak bisa kita akukan. Misalnya dengan adanya kita baik, lalu otomatis anak istri baik, belum tentu. Tapi kalau amal muta'addi, misal kita mendidik orang yang tidak baik menjadi baik, hasil didikan kita mendidik orang lagi, ini namanya muta'addi. Itu namanya dia kuadrat, sehingga kebaikan itu terus. Makanya yang diharapkan itu adalah amal-amal yang baik. Nah, kesempatan itu sangat besar dimiliki oleh orang-orang yang punya pengaruh. Contoh misalnya seorang kepala negara, ketika dia mengeluarkan satu regulasi atau aturan yang membuat orang menjadi baik, itu amalnya luar biasa. Tapi sebaliknya, apabila dengan regulasi itu akhirnya membuat orang menjadi jahat, maka kejahatan semua orang itu akan menimpa dirinya di akhirat nanti. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal yang kita kerjakan ini tidak sekedar sebagai amal yang muta'addi, tetapi menjadi amal yang lazim. Kita belajar itu kebaikannya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk yang lain. Nah, malam hari ini kita akan menutup kajian kita. Ana rasa panitia besok nggak ada kajian kan? Besok takbiran gitu ya. Ada kajian ya, nanti bisa menjadi agak confuse ya. Jadi karena ini merupakan kajian terakhir untuk rangkaian i'tikaf pada musim tahun 1445, kita akhiri dengan, kalau 27 kemarin itu kan temanya tentang masalah surga ya, surga secara umum. Nah sekarang tentang masalah neraka ini. Dua tema yang sama-sama ngeri itu ya. Ini siap-siap saja ngeri nih, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama, neraka itu adalah tempat yang paling buruk dan merupakan sesuatu yang harus kita yakini. Tanpa kita meyakini ada neraka, maka tidak ada harganya, tidak ada maknanya. Nah, meyakini adanya neraka itu adalah